Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian bagi kita pada Senin 1 Desember berkaitan dengan hari HIV AIDS sedunia, yaitu dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada pepatah mengatakan bahwa mendung tidaklah selalu ada dalam kehidupan ini. Bahwa suasana kelam tidaklah permanen dalam kehidupan. Tetapi sebagai orang Kristen, mari kita maknai bahwa hidup ini dihiasi dengan suka dan duka. Dengan pemahaman bahwa itu sepengetahuan Tuhan. Baik kita bersukacita, hendaklah sukacita itu di dalam nama Tuhan. Tetapi ketika kita berduka, mari jangan menjauhkan dari rangkulan Allah. Karena ketika duka ada, di sanalah kita semakin belajar menjadi dewasa dari kerohanian. Pemahaman itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang berdiam di Yerusalem, bahwa Yerusalem tidak akan terus menangis. Yerusalem di suatu waktu akan bersukacita, akan tertawa ria. Karena apa? Karena ada perubahan yang sangat signifikan. Perubahan itu terjadi ketika kita semakin takut dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka suasana duka tadi akan digantikan dengan suasana sukacita. Karena apa? Karena Tuhan telah merangkul, Tuhan telah memberikan kehangatan melalui jamahannya kepada setiap orang yang mau bertobat. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel harus menangis, hal itu merupakan suatu tindak kebodohan daripada Israel sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka melarikan diri dari kenyataan. Mereka tidak mau diasuh, dibimbing oleh Allah, tetapi mereka lebih kepada bersandar kepada kekuatan, bersandar dengan ilmu, teknologi yang mereka kuasai, sehingga menomorduakan Tuhan. Maka Tuhan murka, marah atas sikap yang demikian. Tetapi saudara-saudara, di dalam renungan hari ini, Sion tidak akan selalu menangis, tetapi ketika Tuhan mengasihi Sion, maka suara teriakan Sion
akan didengarkan oleh Tuhan. Inilah juga merupakan seruan bagi setiap umat ketika kita telah memasuki Advent, menyongsong Natal yang berkaitan dengan hari HIV/AIDS sedunia. Pada hari ini, apapun persoalanmu, apapun yang membuat engkau menangis, apapun yang membuat engkau menderita, sekarang jangan hanya meratapi, jangan hanya menangisi hidupmu di dalam penyesalan-penyesalan yang tidak berkeujungan. Tetapi sekarang mari berseru dan serahkanlah segala problema kehidupanmu kepada Dia, agar tangisanmu digantikan dengan suara-suara pujian. Tangisanmu akan digantikan dengan sukacita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, renungan ini sangat mengajak kita. Memang kehidupan ini tidak terlepas dari berbagai ragam masalah, cobaan, tantangan dalam kehidupan. Banyak hal yang membuat kita khawatir, ragu akan kehidupan ini. Tetapi hanya satu cara untuk melepaskan diri dari semua itu. Satu cara untuk kita tidak selalu dalam keadaan tangis dan ratapan, yaitu kembali berseru. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah problema hidupmu kepada Dia agar Dia menyenangkan hatimu. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa kekal selamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas renungan ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya berseru kepadamu di dalam segala persoalan masalah kehidupan ini. Biarlah duka kami Engkau gantikan menjadi sukacita. Berkati seluruh umat-Mu dalam melakukan aktivitasnya. Jauhkan kami dari mara dan bahaya. Kami serahkan hidup, tubuh, jiwa, dan raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.